Paling pendek sholawat Jibril atau sholawat asliyah sallallahu ala Muhammad, ada asma Allahnya nggak yang disebut? Ada. Sallallahu ala Muhammad. Jadi bukan hanya membaca selayaknya, tapi memahaminya. Maka ada istilah qiraatul Quran, ada istilah tilawatul Quran. Kalau qiraatul Quran hanya membaca teksnya, tapi tilawatul Quran selain membaca juga mempelajari maknanya. Kenapa kok kita ajarkan itu kepada anak-anak kita Al-Quran? Karena Al-Quran itu syafi'an lahu yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat kepada dia pada hari kiamat. Kalau anak kita mendapatkan syafaat Al-Quran, apakah orang tua yang tidak dapat syafaat? Kata siapa? Jadi yang memberikan syafaat itu bukan hanya Nabiullah Muhammad SAW, ya Rasulullah sebagai pemegang syafaatul uzma, tapi ada yang lain yang bisa memberikan syafaat, diantaranya Al-Quran. Bahkan anak-anak kita yang sudah mendapatkan syafaatul Quran, karena dia menjadi ahlul Quran, orang tuanya pun dapat syafaat. Kata baginda Rasul, man qara'al Qur'ana wa 'amila bih. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, qul bisa walidahu tajan bin nurin, maka orang tuanya, kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota taj seperti ini ya. Tapi dari cahaya. Kalau ini kolang suah, peci nyungcung. Mungkin ada yang bertanya, kok pecinya nyungcung? Nanti ikut sama saya yuk ke Turki. Kalau mau gratis masuk koper saya. Tak lipat-lipat. Di Turki, di Museum Topkapi di Istanbul, sebetulnya Istanbul, tapi orang-orang Eropa dulu ya menyebutkannya Istanbul, jadi Istanbul. Sebetulnya orang sananya sendiri, saya tahunya dari orang sana, saya ke sana. Istanbul, mereka menghendakinya sebetulnya Istanbul katanya, kota Islam. Kan ada Bollywood, ada gitu kan, karena ini Istanbul gitu. Jadi ada sisa-sisa peninggalan baginda Nabi SAW secara musalsalah, artinya ada silsilahnya, dari siapa seperti rambut baginda Rasul yang saya pernah cuci, saya pegang, saya dicium oleh jamaah, itu ada sanad silsilahnya, termasuk ke raja-raja Turki Utsmani, terus dari para sahabat, kemudian juga dari Sayyidah Ummu Salmah, rambut yang kami pegang dari Sayyidah Ummu Salmah. Sayyidah Ummu Salmah itu salah satu istri Rasul. Jadi ada yang jatuhan disisir, ya lepasan disisir, ada juga yang di bantalnya baginda Rasul dikumpulkan oleh Ummu Salmah ternyata. Atau juga ada ketika baginda Rasul sedang tahallul, kata sahabat siapa panglimanya baginda Rasul, siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid pernah dalam suatu peperangan, kurang lebih sekitar 8 tahun sepeninggal baginda Rasul terjadi peperangan. Pas perang pecinya, kolan sulahnya jatuh. Ada di dalam Sahih Muslim, ada di riwayat Sahih Muslim. Pecinya jatuh. Kemudian itu masih papuket, papuket. Apa bahasa Indonesia papuket? Oh iya, jadi bahasa Indonesia yang papuket itu pakpikok. Ketika perang pakpikok, cicing di Karawang, ngerti bahasa Sunda. Nemen, kan ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nggak mungkin cukup dilihat saja. Coba deh, kan biasa minum air Citarum kan, kalau belum ke Citarum hidup langsung. Ada amalan kalau ingin pinter bahasa Sunda, diwiridkan ya. Jadi bagi yang memang mau niat tinggal lama di Sunda, kecuali memang cuma jadi karyawan sementara, nggak jadi karyawan tetap. Mau nggak supaya bahasa Sundanya lancar? Oh, ada wiridnya. Bismillahirrahmanirrahim, ikuti. Harus dengan ketulusan,
Bismillahirrahmanirrahim. Batok kohok wadah huut. Nah itu diulang-ulang. Kalau itu lancar, bahasa Sundanya lancar. Batok kohok wadah huut, batok kohok wadah huut, sambil pegang subhah itu ya, megang tasbihnya. Nah, belajar goblok dari saya ya. Batok kohok wadah huut, batok kohok wadah huut itu naon tetenya gitu. Ayo saya ngeluarin subhah bin'ah lagi. Punya nggak kitab karya Imam Jalil Asyuti Al-Hawi lil Fatawa 2 jilid, juz kedua ada riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Emang dipikir gua gak punya dalil apa? Kalau pengen dalil, coba sok saya buktikan di rumah. Saya ada kitabnya, pulang dari sini, ayo. Bisa nggak bacanya? Itu aja tuman. Tuman. Sahabat Abu Hurairah diriwayatkan, dinukil riwayatnya oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya, kitab Al-Hawi lil Fatawa juz kedua, bahwa dari cucunya sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkannya, yang bernama Abdullah, cucu sahabat Abu Hurairah, beliau menyatakan, sungguhnya kakekku memiliki seorang maula itu pembantu yang biasa menyiapkan seutas tali yang diikat-ikat sebanyak 1000 ikatan, dalam suatu riwayat yang lainnya 2000 ikatan. Kakekku tidak akan tidur sebelum beliau berzikir menggunakan untayan tali yang diikat-ikat itu, wiridnya sebanyak 12.000 kali, di dalam riwayat yang lain 4.000 kali. Jadi kadang 4.000 kali wiridnya, kadang 12.000 kali. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidz Imam Jalaluddin Asyuti, perawi yang thiqah, ahlul hadis, ahlul tafsir, ahlul fiqih ya. Jadi ada riwayatnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari 15 jilid juga punya tasbih subhan istilahnya ya. Kalau tasbih itu subhanallah, karena istilahnya kalau tasbih wirid itu kebanyakan tasbih, atau yang masyhur itu tasbih, maka disebutlah tasbih buat ngitung tasbih. Karena yang biasa dizikirkan, diucapkan ba'da sholat tasbih subhanallah, 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 kan begitu istilahnya subhah. Ini sahabat pakai kok. Coba kita berapa ribu sebelum tidur? Ada 12.000 ya, 1.000 juga kan nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita kembali, kita di Al-Quran. Anak yang membacakan Al-Quran dan mengamalkannya, jadi bukan cuma baca, awas, hati-hati, ini penting. Yang bisa memberikan syafaat itu anak yang selain membaca juga mengamalkan Al-Qurannya. Karena kalau cuma pintar baca, hafalan, tapi tidak mengamalkannya, seperti Ibnu Muljam yang membunuh orang muslim juga walaupun seorang hafid. Maka hati-hati, itu disebut kelompok-kelompok yang Khawarij, Mu'tazilah, itu akan muncul di akhir zaman. Dan nyata setiap zaman itu sudah tercatat di dalam sejarah tentang mereka yang walaupun hafal Quran tapi ternyata ada yang sifatnya begitu, tidak sesuai dengan syariat, tidak mengikuti apa yang dihafalkannya. Karena memang kata Allah sendiri, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Al-ayah wallahu rasulullah nabi murdi wa makna, telah kami wariskan Alkitab ini, Al-Quran ini kepada orang-orang yang hanya ditunjuk oleh Allah saja, orang tertentu saja yang dikehendaki oleh Allah. Tapi mereka walaupun hafal terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ia hafal tapi ternyata bertolak belakang. Yang kedua, separuh dipakai, separuh diamalkan, separuh tidak. Contoh bab yang tidak diamalkan, bab tawasul, tabarruk, berkah. Padahal di dalam surah Qaf ayat 9, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Wallahu rasulullah nabi muradi wa makna, dan telah kami turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang mengandung keberkahan. Air hujan itu berkah. Jangan suka diejek kalau turun hujan, hujan wae sampai geledek siang.
wayahnya panas, panas baik, hujan-hujan diberi akhir nama paranas tiris, gering, membawa keberkahan ya. Fa'ambatna bihi, maka kami tumbuhkan bihi dengan wasilah air hujan tersebut, jannatin perkebunan yang rindang, wahabbal hasid, dan biji-bijian yang dipanen, beras, padi, kemudian gandum, kacang-kacangan, jagung dan semacamnya. Padahal bagi Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Di saat tidak musim hujan, di sebagian daerah tetap saja bisa panen bergantian, betul tidak? Walaupun tidak hujan. Bagi Allah mampu. Ada yang tidak hujan tapi tetap tumbuh, ada juga yang ternyata hujan tapi tetap tandus. Hujan mah hujan turun tapi tetap tandus, ada yang begitu. Jadi kumaha Gusti Allah, Allah menggunakan kata bihi ay biwasilati ma'il mubarakah. Jadi tawasul, tabaruk itu ada di dalam Al-Quran, dilegalisir oleh Gusti Allah. Makanya jangan cuma hafalan doang tapi nggak ngerti tentang substansi maknanya atau maqasidus syariah. Akhirnya kita beragama itu hanya sebuah casing belaka, tidak paham isinya, nilai-nilainya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita mempelajari semua syariat yang disyariatkan oleh Sayyidina Muhammad SAW, itu tidak lepas dari dua hal. Substansi dari syariatnya Rasul dua. Satu, pengagungan kepada Allah, dan kedua, menjadi manfaat. Menjadi manfaat. Jangan dipikir wiridan itu gak ada manfaat. Wiridan bukan hanya manfaat untuk diri sendiri, manfaatnya untuk orang lain juga. Majlis zikir itu menjadi payung, ada di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Satu, majelis zikir, majelis sholawat seperti kita sekarang, majelis mengingat Allah, itu akan menjadi payung bagi 2000 perkumpulan di sekelilingnya, bahkan lebih daripada itu. Ini berapa banyak yang dinaungi. Karena di dalam riwayat-riwayat yang sahih, diantaranya dalam Sahih Muslim, dalam Sunan At-Tirmidzi, Inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah punya malaikat yatufuna fit turuqi, yang mereka berjalanan, mereka berpergian di jalanan, berkeliling-keliling, yaltamisuna ilaqad dzikri, mencari perkumpulan-perkumpulan zikir, termasuk zikir sholawat. Masa sholawat itu zikir? Coba kalau bersolawat nyebut asma Allah enggak? Paling pendek sholawat Jibril atau sholawat asliyah, sallallahu ala Muhammad, ada asma Allahnya nggak yang disebut? Ada. Ada nggak sholawat yang nggak nyebut asma Allah? Nggak mungkin. Sallallahu ala Muhammad, ya. Kalau sallu alaih itu perintah, bukan sholawat, itu fi'il amar. Bersolawatlah kalian alaihi kepada baginda Rasul. Jadi kalau disebutkan asma Rasul, bukan sallu alaih, bukan begitu, tapi sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun
saudaraku, bersolawatlah. Allah menciptakan malaikat yang berkeliling-keliling mencari perkumpulan orang-orang yatluna kitab Allah, yang sedang membaca dan mempelajari kitab Allah. Wa yumajjiduna ala Allah, yang mereka juga mengagungkan kekuasaannya Allah dan nikmatnya Allah. Wa yusalluna ala Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang sedang bersolawat seluruhnya kepada Nabi-Nya Allah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu merindu kita, yang selalu memperjuangkan kita. Malaikat itu kemudian menyampaikan kepada Allah, ya Rabbi, ketika Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, para malaikatku, ushidukum anni qad ghafartu lahu, aku persaksikan kepada kalian, sungguhnya aku telah mengampuni mereka seluruhnya. Yang sedang bersolawat itu, yang berkumpul berzikir, malaikat ada yang berkata, ya Rabbi, di antara mereka ada seseorang yang dia datang, dia mendekat bukan tujuan untuk bersolawat kepada Nabi-Mu, bukan untuk membaca kitab-Mu, bukan untuk mengagungkan kemuliaan-Mu, tapi mereka datang ada hal-hal duniawi, tapi mereka mendekat kepada orang-orang yang sedang berkumpul bersama bersolawat kepada Nabi-Mu. Maka Allah berfirman di dalam hadis yang sahih itu, innahum la yashqa fihim jalisun, sesungguhnya siapapun yang duduk berkumpul bersama mereka tidak akan dirugikan, aku ampuni seluruhnya. Ini karena kemuliaan Allah dan kemuliaan Rasulullah SAW yang dicintai oleh Allah. Kemuliaan Rasul tampak atas perjuangan beliau untuk kita. Rasul berkata, hayati khairul lakum, kehidupanku saat ini merupakan kebaikan untuk kalian, keuntungan yang besar untuk kalian. Wa wafati khairul lakum, dan kelak ketika aku sudah wafat sekalipun akan tetap menjadi kebaikan untuk kalian. Tu'raduna alayya a'malukum, perbuatan kalian akan diperlihatkan, disampaikan kepadaku, baik buruknya kita. Rasul menyaksikan, wa ma ra'aitu syai'an min khairin illa hamidullah, ketika aku menyaksikan kalian melakukan kebaikan, aku akan memuji Allah. Wa ma ra'aitu syai'an min syarrin illa astaghfartu lakum, namun ketika aku melihat hal yang buruk yang kalian lakukan, tidak ada yang lain, aku tidak membenci kalian, tapi aku akan mintakan ampunan untuk kalian. Bahkan di saat akhir hayatnya, saat Jibril pun tidak mau mendekat kepada Rasul, Jibril tinggal di langit pertama dan tak mampu memandangkan wajahnya ke arah baginda Rasul yang sedang dicabut ruhnya perlahan, walau perlahan oleh malaikat maut. Rasul mengadih, Rasul merasakan rasa perihnya sakaratul maut. Saat di sampingnya tak ada Jibril, tapi masih terlihat kalau Jibril ada di langit pertama. Rasulullah kemudian berkata, ya Jibril, sahabatku, sekian lama kau mendampingiku, namun kenapa kau saat ini tak mau mendekat kepadaku? Jijikkah engkau wahai Jibril? Jibril
Jibril menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, ya Habibi, kekasihku, bukanlah aku membencimu, tapi siapa yang tega melihat kekasihnya sedang meregang, dicabut nyawanya, merasakan rasa perih yang harus ia rasakan." Apakah seperti ini rasa sakit orang yang sedang sakaratul maut? Tanya Rasulullah. Maka Jibril menjawab, "Ini engkau ya Rasulullah, umatmu lebih dahsyat dibandingkan engkau." Menangis Rasulullah, meminta Israel sejenak berhenti. Dan Rasul berkata, "Jika memang rasa sakitnya sakaratul maut umatku seperti ini, biarlah aku yang menanggung seluruh rasa sakit umatku." Ya Rabb, timpakan seluruh rasa sakit umatku di saat kematiannya kepada hamba. Aku menyayangi mereka. Ummati, kaifa li ummati, umatku, bagaimana keadaan umatku kelak? Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, begitu sayangnya Rasul, hingga saat akhir hayatnya beliau terus berjuang dan berjuang untuk kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berjuang untuk terus mencintai Rasul? Apakah kita terus berjuang untuk menyebut namanya dalam salawat kita? Apakah kita selalu berupaya dan berjuang untuk menyampaikan salam rindu dan salawat yang terindah untuknya? Atau hanya di dalam salat saja? Atau kita berani membid'ahkan orang-orang yang bersolawat dan membenci ahli-ahli solawat? Sadari sebelum terlambat. Rasul merindukan kita. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusan taufiq ini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam qiblatain, ya habibi, ya Muhammad, ya arusan taufiq ini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam qiblatain.
indah. Anta syamsun anta badrun. Bukanlah hal yang berlebihan kita ungkapkan seperti itu. Engkau bagaikan matahari, bagaikan rembulan. Karena memang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, jika kita memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah ada sinar matahari yang berkeliling-keliling di wajahnya. Dan jika beliau tersenyum, maka akan ada cahaya yang keluar dari sela-sela giginya, dan kita akan melihat cahaya bagaikan rembulan. Sebagaimana dalam suatu riwayat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit, tapi jarumnya terjatuh ke lantai, ke tanah. Beliau mencarinya dengan lampu, tak ditemukannya. Beliau buka pintu rumahnya dengan harapan sinar bulan purnama masuk ke dalam rumah dan menemukan jarum yang terjatuh. Nyatanya tidak. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang terang yang sampai membuat beliau mampu menemukan jarum yang terjatuh di tanah. Ketika beliau mengangkat wajahnya, sempat beliau kaget. Cahaya itu dari tubuh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memuji, ya Rasulullah, sungguh indah cahaya dirinya. Maka Rasul berkata, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Kecelakaan akan didapatkan bagi orang yang tak mampu melihatku pada hari kiamat. Sayyidah Aisyah terkaget, ya Rasul, apakah aku orang yang tidak akan memandangmu dari kiamat? Bukan engkau, wahai istriku yang kusayang. Lantas siapa ya Rasul? Alladzina hum inda dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka adalah orang-orang yang ketika disebutkan namaku di dekatnya, tapi lidahnya keluh dari bersalawat kepada aku. Rasul setiap saat meminta ampun kepada Allah untuk umatnya, meminta syafaat untuk umatnya, meminta keselamatan untuk umatnya. Lantas bagaimana mungkin dengan kita yang berharap syafaat Rasulullah, yang selalu setiap saat dimintakan ampunan oleh Rasulullah, lidah kita keluh menyebut namanya dalam salawat kita, lidah kita keluh menyampaikan salam kerinduan kita kepada-Nya. Salawat yang tertinggi. لو كان بيننا الحديث لدنا القاسي والقريب من طيبتي قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه تغيب دلنا لقاءه يا مجيب يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مجاهد أنت ذو الفضل المؤيد
pun yang ada pribadinya mulia. Bahkan kisah sahabat Khalid bin Walid ketika kehilangan pecinya, kemudian di tengah-tengah peperangan menyuruh pasukannya mencari. Ketika tak ditemukan, beliau terus menyuruh beberapa pasukan mencarinya. Saat terhenti peperangan, baru ditemukan. Ternyata bukan peci yang baru. Beliau kemudian berkata, memang peciku bukan peci yang baru, bukan peci yang istimewa, tapi ada hal yang istimewa di dalamnya. Beliau membuka bagian dalam pecinya, ternyata ada rambut Rasul yang dibungkus di dalamnya. Sahabat Khalid bin Walid berkata, suatu ketika Rasulullah bertahallul, menyuruh sahabat Abu Talha mengumpulkan orang-orang, dan beliau menyuruh sahabat Abu Talha membagikan rambut-rambut beliau, dan aku mendapatkan bagian jambulnya baginda Rasul, dan aku simpan di dalam peciku. Tidaklah aku maju ke medan tempur kecuali Allah memberikan kemenangan kepadaku. Allah memberikan kemenangan kepadaku. Dengan wasilah aku membawa rambut Rasul yang suci ini. Ini diriwayatkan dalam riwayat hadis yang valid riwayatnya juga di dalam Sahihul Bukhari. Itu baru rambutnya Rasul. Di dalam riwayat Sahihul Bukhari dari Utsman bin Abdullah bin Mauhim, bahwa aku sering diutus oleh keluarga aku kepada Ummi Salmah membawa secawan air. Jika ada salah seorang di antara kami yang terkena sihir, ainul lama dan segala macam keburukan-keburukan, maka aku akan datang kepada Ummi Salmah, dan Ummi Salmah istri Rasul tersebut akan mencelupkan sesuatu yang beliau keluarkan dari juljul, dari sebuah wadah yang terbuat dari perak, seperti sebuah lonceng wadahnya. Dimasukkanlah, dicelupkan ke dalam air, dan kami akan meminumkan dan mengusapkan air itu kepada orang-orang yang sakit di antara kami. Fattalaqtu fil jaljan, aku lihat di dalam jaljan tersebut sya'run min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku lihat ternyata yang dicelupkan itu adalah rambut-rambut Rasul yang berwarna merah. Jika rambutnya saja Allah berkahi, air hujan saja yang tidak bersentuhan dengan Rasul saja Allah berkahi, maka bagaimana mungkin bagian pribadi Rasul tidak berkahi? Dan bagaimana mungkin pribadinya zatiahnya baginda Rasul sendiri, Rasulullahnya tidak memberkahi dengan izin Allah, tidak membawa berkah? Mana mungkin Rasulullah tidak membawa berkah? Keberkahan Rasul yang paling akan kita rasakan adalah syafaatnya. Cinta, rindukan, sebagaimana Rasul selalu merindukan kita. Didiklah anak-anak kita untuk mencintai Rasul. Ajarkan kepada anak-anak kita nilai-nilai yang indah, cintanya Rasul, nilai-nilai keindahan dari baginda Rasul SAW. Termasuk khitan ini merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Rasul. Bagi anak laki-laki ataupun perempuan, bagi laki-laki di saat akil baliknya wajib, sebelum akil balik dia sunnah. Bagi wanita merupakan kesunnahan, kebaikan, makhramatun, kemuliaan kelak ketika dia sudah dewasa. Wanita juga namanya jadi khifat. Ini syariat yang begitu indah tentang kebersihan, supaya bersih bagi wanita, supaya tidak melonjak syahwatnya di saat mereka sudah dewasa, tidak berlebihan. Ini ajaran Rasul yang begitu sempurna. Tapi Rasul juga mengajarkan kepada seorang wanita sahabiyah yang mengkhitan anak-anak wanita, jangan kau habiskan seluruhnya, karena jika dihabiskan dia tidak akan punya rasa kepada suaminya kelak. Rasul begitu indah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana keutuhan rumah tangga kelak dengan khifatnya bagi wanita, tidak dihabiskan seluruhnya dan tetap dikhitan bagi wanita juga. Ini nilai-nilai yang begitu sempurna, bagaimana Rasul ingin umatnya memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Pak Purnomo beserta istri dan anak-anaknya, umumnya kita seluruhnya, Allah jadikan keluarga kita
keluarga yang sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Anak-anaknya Ananda Sahal yang dikhitan, juga anak-anak kita yang dikhitan pada saat ini. Saya mendapatkan informasi dari beliau 20 anak dikhitan saat ini. Bukan hanya anak kandungnya, tapi anak orang lain dikhitan. Maka beliau akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Man da'a ila hudan atau man da'a ila khair falahu ajrun mithlu fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Beliau mengadakan khitan, memfasilitasi anak-anak muslim kita khitan, beliau akan dapat pahala sebanyak yang kita. Beliau mengadakan sholawat bersama pada saat ini, maka beliau mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang bersholawat ikut bersolat pada malam ini. Beliau mengadakan pengajian pada saat ini, menunjukkan pada hidayah man da'a ila huda, maka beliau akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang sebagaimana saat ini mendapatkan petunjuk tersebut. Beruntunglah bagi orang-orang yang menebar manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang menebarkan manfaat bagi sesamanya. Teruslah tebarkan manfaat, walau kita tak mendapatkan balasan dari orang yang mendapatkan manfaat kita. Yakinlah manfaat yang paling agung dari Allah. Jangan pernah bosan berbuat baik, walau kita tak dibalas kebaikan kita oleh orang yang menerimanya. Tak perlu dari manusia. Yakinlah balasan dari Allah sangat agung. Jannah, jannah bukanlah yang terbaik, karena sesungguhnya kalau kita beribadah masih karena menginginkan surga dan takut neraka, kita masih mendoakan Allah. Yang terbaik, anugerah yang terbaik adalah ketika kita diperkenankan memandang zat Allah suatu saat. Allahumma ya Allah, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummati yang yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang hari ini dikhitan, khususnya Ananda Sahal dan sahabat-sahabatnya, teman-temannya yang pada saat ini dikhitan, dan juga anak kami seluruhnya, dzurriyyah kami seluruhnya ya Allah, keluarga kami, keturunan kami seluruhnya ya Allah. Ij'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Jadikan kami dan mereka menjadi ilmu, menjadi ahli ilmu dan ahli kebaikan, wa ahli sa'adah, akan menjadi ahli keselamatan ya Allah, wa ahli barakah, menjadi ahli keberkahan, wa ahli salamah, menjadi ahli keselamatan, wa ahli hidayah, menjadi ahli petunjuk, wa ahli sunnati wal jamaah, dan menjadi ahli pengikutnya baginda Rasul dan juga para sahabat. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa min ahli dhairi wa min ahli dhalal, dan jangan jadikan kami dan mereka menjadi ahli keburukan, ahli kesesatan, menjadi ahli kebodohan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dan mereka rizki yang halalan thayyiban, yang berlimpah tanpa sulit, tanpa harus kami menjual agama dan keimanan kami. Jangan biarkan demi nafkah keluarga kami harus menjual keimanan kami. Ya Rabb, kuatkanlah iman, Islam dan ihsan mereka serta kami. Kuatkan dalam takwa dan istiqamah. Kuatkan akhlakul karimah dan keikhlasan kami. Kuatkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ya Allah. Ya Rahman, berkahi hidup mereka, berkahi hidup dzurriyyah kami ya Allah. Rahmati mereka, selamatkan akidah mereka. Jangan ada satupun dari mereka yang kau biarkan tersesat. Ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah, jadikan yang kami perjuangkan demi mereka, keluarga kami, kau terima sebagai sedekah, karena Rasulullah berkata sedekah yang terbaik yang kami dapatkan untuk keluarga kami. Ya Allah ya Rahman, jikalau kena kematian tiba kepada kami,
Bimbing anak-anak kami untuk menziarahi, membacakan kitab suci-Mu di samping kubur kami. Doakan kami setiap saat, bersedekah untuk kami, berhaji atas nama kami, melaksanakan umrah untuk kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi pemberi syafaat kepada kami kelak di akhirat. Jadikan anak-anak kami menjadi syafi'an lana yaumal qiyamah. Begitu pula murid-murid hamba, ya Allah, selamatkan mereka di dunia akhirat dan keluarga kami. Ya Allah, selamatkan murid-murid hamba, selamatkan keluarganya juga, selamatkan keluarga hamba, zuriyah hamba, selamatkan orang tua kami, selamatkan ya Allah. Ampuni kami dan mereka ya Allah. Izinkan kami kelak memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami kelak memeluk Rasulullah. Saudara-saudara muslim kami ya Allah, muslimin muslimat mukminin, ampuni mereka ya Allah, ampuni kami dan mereka ya Rahman. Nabi-Mu telah berkata di dalam hadisnya bahwa orang mukmin yang lebih dulu masuk ke dalam surga, mereka akan diperkenankan untuk menyelamatkan teman-temannya ketika di dunia. Mereka sholat bersama, haji bersama, beramal soleh bersama, beribadah bersama. Saat ini kami niatkan, kami menghamba kepada Engkau, berzikir kepada Engkau, mengkaji syariat-Mu, bersalawat kepada Rasul-Mu, kami berkumpul karena mencintai Engkau ya Allah. Maka izinkan jika di antara mereka lebih dulu masuk ke dalam surga dan mereka tak memandang hamba, tak
menemukan hamba di surga. Izinkan mereka mencari hamba dan menyelamatkan hamba. Izinkan kami saling menolong satu sama lain. Kami berkumpul saat ini karena mencintai Engkau ya Allah. Ridhoi kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, berkahi kami, selamatkan kami seluruhnya dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.